Apa yang sudah saat ini kami sudah tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Biar Tuhan Engkau urati dia, Engkau pakai baik pengetahuannya agar boleh membuat kami lebih mengerti akan kehendak Engkau melalui firman yang disampaikan, dan terutama kalau kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai waktu ini Tuhan, biarlah waktu ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Apeng. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu Ayu. Baik, Bu Elia. Saya akan membacakan Mazmur pasal 83. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan. Ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sirera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Demikian. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan dari Lukas 23. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus,
Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak sama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas itu dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Baik, saya lanjutkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Bu Ayu Anggraini, Pak Maruli Siregar, dan juga Pak Apul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini berjudul Sejarah Kelam Gereja dan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Dr. Pastor Joseph Paulzang. Ya, kepada Pastor, silakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan hati yang penuh sukacita. Sekalipun banyak orang membenci, banyak orang memfitnah, banyak orang menjegalmu, saudara. Ya, tetap bersukacita, tetap semangat. Jangan takut, saudara. Ya, saudara, sampai usia sekarang, ada yang di sini umur 18 tahun, ada yang umur 70 tahun, ada yang umur 80 tahun. Siapa di sini yang masih mencari validasi atau mencari pembenaran dari orang lain? Kasihan deh lu. Validasi itu gini loh. Kalau orang lain nganggap kamu salah itu kamu bingung, kamu tuh gelisah. Kalau orang lain nggak suka sama kamu itu kamu gelisah. Siapa yang masih begitu? Nah, saya sudah nggak begitu sejak 10 tahun yang lalu, saudara ya. Saya sudah tidak peduli dengan apa kata orang terhadap saya sejak 10 tahun yang lalu. Nah, tapi saya peduli dengan apa yang Tuhan mau buat saya. Nah, itu penting tuh, saudara. Apa yang Tuhan mau buat kita, itu lebih penting daripada apa kata orang tentang kita. Kalau kamu masih hidup dengan apa kata orang tentang kita, rasanya kerajaan surga masih sulit bagimu, saudara. Apa namanya, damai sejahtera dari surga, surga itu masih jauh untukmu, ya, karena kamu masih mencari validasi dari orang. Kamu seharusnya mencari validasi, mencari perkenanan Tuhan.
Kamu mencari favor of God, bukan favornya human, favor dari the other man. Perkenanan dari Tuhan itu lebih penting daripada perkenanan dari orang lain. Masalahnya, kita ngomong begini itu terus ada mantuk-mantuk, amin, 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 tapi kamu cuma basa-basi doang. Kalau di sini tuh jangan basa-basi, saudara, rugi kamu. Semprot-semprot lagi sama saya, ya kan, kunurmu PA. Rugi kamu kalau basa-basi. Kenapa saya tidak saklek? Soalnya kalau basa-basi rugi, saudara. Marsha ini belum bertobat ini. Dia bilangin jangan sungkanan kalau di Belanda. Iya, iya, enggak. Kalau enggak, orang akan nyorok haknya kamu. Kalau enggak, orang akan mungkin kita ini baik, kita ini generous. Tapi kita kudu bilang iya, enggak, ya enggak. Marsha ini kan baik sekali hatinya, saudara ya. Sampai dulu ribut sama siapa itu dulu. Ada jemaat, mau nolongin jemaat, nggak enak sama jemaat, akhirnya dia ribut sama jemaat gara-gara dia terlalu baik. Itu dibilangin kamu nggak kapok-kapok, nggak boleh terlalu baik. Kamu nggak boleh, kamu tidak boleh lemah mencari validasi nanti kamu gimana, jangan. Kalau Tuhan bilang ya kita suruh mengasihi, ya mengasihi, bukan karena nanti bagaimana ya saudara ya. Tapi kita jangan membuka celah untuk orang menjatuhkan kita, menunjuk celah itu gini. Misalnya saya ini selingkuh, pacaran lagi, ya, nah, tuh nggak boleh tuh, saudara. Itu namanya saya cari mati sendiri, atau Anda mencuri, atau korupsi uang yayasan. Itu namanya kamu cari mati sendiri. Tapi kalau kamu sudah berbuat baik, dan itu di dalam SOP, di dalam koridor yang benar, lalu orang lunjak, cut, enggak ya enggak. Kamu nggak perlu validasi dari mereka, aduh nanti aku dikira nggak baik, aduh nanti dikira kita nggak mengasihi. Kamu nggak perlu. Ya, makanya ya kita selalu bilang, we are, but we are very straight and strict. Kita ini ya sangat murah hati, saudara. Tapi kita ini to the point sama strict. Nggak pakai muter-muter. Kalau kamu yang suka muter-muter sama kita, ya putus. Pasti putus kamu nanti. Kalau muter-muter sama kita. Kalau ajak kamu langsung aja kamu maunya apa. Kalau kita bilang bisa, bisa. Kalau bilang nggak bisa, kamu jangan kecil hati. Ya pokoknya nggak bisa, nggak apa-apa. Ya cari yang bisa, gitu loh. Cari yang bisa kita bantu apa. Jadi kita akan straight. Bukan kita menolak kamu, bukan kita benci kamu. Tapi memang program itu tidak ada. Pak, tolong Pak, saya dibayarin Pak uang kuliah saya kurang 10 juta. Nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan maksa. Suatu hari nanti kita bisa, tapi tidak sekarang. Nanti kita pasti umumkan. Ya. Oh Pak, itu dulu ada yang bisa Pak. Itu karena kami urunan sendiri. Karena beliau itu orang lama. Salah satu orang yang berjasa di yayasan kita. Jadi kita pengurus sepakat urunan. Ya, karena kontribusinya yang luar biasa. Loyal, setia, ya. Apeng ini loh. Jadi kamu jangan iri. Kita pernah bantu Apeng, tapi kamu jangan iri. Yang lainnya enggak bisa. Apeng ini khusus, itu kesepakatan dari pengurus. Karena Apeng ini orang lama banget. Orang pertama kita, paling pertama, bareng sama Pak Iman, bareng sama Dr. Andrihat in memoriam, bareng sama yang lainnya. Pertama, ya kita bisa, kamu jangan iri yang lain. Gitu ya. Dan sampai hari ini masih setia. Wah, ada banyak digegeri, di apa, ya tetap di sini nongkrong, saudara. Saya butuh orang setia daripada orang pintar. Ya kan? Lo kan sudah sering diajarin, orang yang setia itu lebih baik daripada orang yang pintar. Kamu diajarin loh, udah diajarin. Ya, orang yang pintar itu tanpa kesetiaan, you are nothing. Sungguh, saudara. Bukan kepada saya, kepada komunitas ini loh.
Loh saya ini siapa? Ini saya mati kan komunitas ini kan paling Marcel, Dr. Ido, Dr. Yono, Pak Enardo, Pak Stephen. Kalau saya mati nanti di Israel, saya dibom sama jihadis ya kan. Kemarin aja saya di Mesir udah mau ditangkap. Ya kan? Kalau saya nanti kan yang menggantikan saya bukan Wisely. Oh, pasti mau jadi pedagang, bukan mau jadi pendeta. Ya kan pasti kalian yang gantiin. Jadi bukan setia pada saya, setia pada komunitas. Loyal kepada komunitas ini. Itu, saudara. Ya, buat saya, Apeng is something. Ya, saudara ya. Buat orang lain, wah begini, begitu. Wah, buat saya, nyatanya kalian pada pergi, Apeng masih di sini. Itu loh, saudara. Ingat-ingat yang saya ngomong. Ya. Nyatanya kita ini sudah berganti-ganti orang. Apeng masih di sini, itu loh. Itu loh nyatanya, itu loh. Ingat-ingat, orang kerja juga begitu, kerja sekuler, di gereja, pelayanan, di yayasan, di komunitas. Itu begitu, saudara ya. Dan selalu, ya namanya orang lama yang selalu punya benefit, punya apa namanya, dispensasi. Ya kan? Selalu dong, orang-orang setia kan. Kan Tuhan Yesus bilang apa? Bahagialah orang yang setia kan. Bukan bahagialah orang yang pintar kan. Tapi bahagialah orang setia. Nah, makanya kita kembali lagi ke validasi. Kamu jangan mencari validasi dari orang. Ini apa kata orang? Kamu cari perkenanan Tuhan selalu. Kamu cari perkenanan Tuhan. Saudara, gereja itu punya sejarah kelam. Karena apa? Validasi. Ih, saya merinding ya kalau saya dengan validasi ini ya. Kata validasi ini ya. Mencari perkenanan orang gitu loh, saudara. Setiap kali ada tokoh karismatis di gereja, dia akan tren, dia ngomong apa saja, saudara. Dia kentut pun, kentutnya akan dihirup rame-rame oleh jemaat itu, saudara. Kamu jangan nggak percaya saya. Kalau ada orang karismatik yang banget karismatik, dia kentut sekeras-kerasnya, weh suara Tuhan itu. Kamu jangan ngomong enggak, saudara. Itu Benihin nyatanya itu. Kentut, wah, dia sampai pingsan sendiri. Weh, dijamah dilawat Tuhan. Iya kan? Nah, kamu hati-hati loh, begitu orang kritik Benihin, wah iri, wah diserbu, saudara. Sampai orang pada nggak berani ngeritik Benihin, akhirnya Benihinnya jatuh sendiri. Remuk sendiri dia. Ya, remuk sendiri akhirnya kan. Validasi. Gereja-gereja takut mengkritik, ya kan? Takut memaki. Jangan menghakimi, bro. Wah, bilangnya jangan menghakimi, saudara ya. Ada semuanya pada ngirim duit rame-rame ke Benihin, Benihinnya makin kaya, kamu makin kere, saudara. Ya, kesembuhan palsu. Hari ini sembuh, tahun depan kansernya kambuh lagi. Hari ini sembuh, nanti tahun depan jantungnya kambuh lagi. Jangankan tahun depan, mungkin sampai rumah kambuh lagi. Itu benar, kamu jangan ngomong enggak, itu terjadi, saudara. Hati-hati dengan validasi. Tren rame-rame. Masa banyak yang ke sana kok. Kamu harus cari firman Tuhan. Kamu harus cari kebenaran firman Tuhan yang benar. Tren validasi ini yang membuat ya para ibu-ibu yang bisa bikin obat di rumah dituduh tukang sihir. Gara-gara Pak Pendeta kalah reputasi, takut menyanyi reputasi Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bilang, bakar! Bakar itu si perempuan itu, saudara. Padahal dia tabib, tukang bikin obat. Ya, dia alkemis, dia jago kimia, dia ngerti reaksi-reaksi kimia. Dia senang bikin percobaan. Saya dulu waktu kuliah saya punya laboratorium, saya senang kimia, saudara, dulu ya. Saya suka ngutak-ngutik sendiri, nyampur ini, nyampur itu. Kalau zamannya abad ke-8, saya kan dibilang tukang sihir, saudara. Saya harus mendapat validasi dari gereja. Kalau enggak, saya dianggap tukang sihir. Yesus itu dianggap tukang sihir, loh, saudara. Yesus itu ya dianggap tukang sihir. 5.000 orang yang dulu dia kasih makan, lupa semua. Salibkan dia. Ya kan? Hati-hati, saudara, dengan tren, dengan demam yang seperti itu. Ya,
kebenaran itu tidak pernah massal, saudara. Gimana tuh pemahamannya? Kebenaran itu nggak pernah massal. Hanya sedikit orang yang mengerti kebenaran. Jadi kalau ada 1 juta orang Kristen, lalu muncul, ya, ada 200 orang. Belum tentu yang 9.999.800 ini yang benar. Mungkin yang 200 ini yang benar. Tapi, lihat dulu buahnya. Lihat dulu buahnya. Ya, dari buahnya kita tahu. Kalau kamu sudah tahu buahnya, nah buahnya itu definisinya apa? Dari buah. Buah itu apa, saudara? Buah karakternya dan buah dari orang-orang di sekitarnya. Diberkati apanya? Kupingnya, apa hidupnya? Seringkali orang mencari validasi ya dengan dimanis-maniske. Lihat saudara ya, ingat-ingat yang saya ngomong. Kalau orang yang santun, sangat santun, kamu harus curiga. Jangan terlalu santun, saudara. Saya nggak pernah ngajari anak saya untuk terlalu santun. Jadi kalau nanti anak saya tiba-tiba ngocol, kamu jangan kaget, saudara. Kalau anak saya tiba-tiba agak kasar, kamu jangan kaget. Saya nggak pernah ajari anak saya buat halus-halus. Mengapa, saudara? Be yourself. Itu yang saya ajarkan kepada anak saya. Menempatkan diri, tapi kamu tidak usah berusaha menyenangkan orang. Be yourself. Fokus dengan pekerjaanmu, fokus menyenangkan Tuhan. Fokus untuk membantu. Kamu punya atasan siapa, petunjuknya kamu beresin. Tanpa kamu harus berusaha menyenangkan orang lain. Jadi nanti kalau anak saya, adik Anda ketemu, kamu jangan kaget. Anak saya itu kalau ngomong saklek, iya, enggak. Ya, memang kita ajarin begitu. Saya nggak ngajari anak saya, kalau ngomong itu yang halus, bisik-bisik, pelan-pelan. Saya nggak pernah ngajari begitu. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya, kamu nggak didengar, saudara. Saya ajari anak saya untuk ngomong yang lantang, yang keras. Yang jelas, kalau tidak, orang tidak tahu yang kamu mau apa. Pastikan kalau kamu ngomong, orang tahu apa yang kamu inginkan. Ya, itu lebih penting daripada kamu mencari validasi dari orang. Tapi pertamanya, kamu akan dibenci. Kamu akan dimusuhi. Karena orang takut sama orang-orang yang tahu apa yang dia inginkan dan bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Orang tidak suka. Betul nggak? Jangan-jangan kamu juga orang yang tidak suka dengan orang yang berani ngomong to the point. Jangan-jangan kamu juga termasuk orang yang tidak suka loh. Hati-hati, saudara. Saya ajari kamu. Kalau kamu tidak bisa mengutarakan apa yang kamu inginkan, belai kamu, saudara. Bisanya kamu kasak kusuk. Nah, itu banyak tuh. Dan saya bilang itu nggak baik. Belajar ngomong. Belajar bicara. Makanya kamu harus latihan di depan kaca. Ngomong sesuatu, kamu ngomong dulu latihan di depan kaca. Saya juga begitu ngomong, saya mengutarakannya bagaimana. Ya, paling penting, saudara, jangan mencari validasi. Begitu kamu berusaha mencari validasi dari orang, maka kebenaran tidak ada lagi padamu. Yang ada kebenarannya orang lain. Begitu kamu mencari perkenanan dari orang banyak, maka kebenaran tidak ada lagi pada kalian, tapi kepada orang banyak ini. Itulah sebabnya si penyihir yang orang-orang perempuan yang baik-baik ini dituduh lalu dibakar hidup-hidup. Yang bakar siapa, saudara? Orang gereja. Ketika orang Yahudi itu dianiaya, yang aniaya siapa? Orang gereja. Yang haleluya, haleluya, nangis-nangis di gereja,
Begitu keluar dia bakar tuh rumahnya orang Yahudi dipersekusi. Ya kan? Orang-orang yang marah, orang-orang gereja ini marah. Kita mengalami saat-saat itu. Kita melewati masa-masa validasi, pencarian validasi dari mayoritas. Dan yang mengembuskannya adalah pemuka agama. Ya, supaya orang membenci. Hari-hari ini kamu lihat di TikTok ya, asal nggak sepaham, aku binasakan, aku basmi. Ya kan? Kamu sama orang Islam takut, tapi sama orang Kristen berani ya, saudara ya. Itu namanya apa, saudara? Pecundang. Ya, kayak grupnya Reda Marbun. Saya nyesel loh, terima dia di rumah, di gereja saya itu saya nyesel. Saya nyesel sekali ya. Yang ngajak dia makan itu ya, satu dapur itu. Aduh, lain kali saya pantang, saudara. Ternyata orang ini pendendam sekali ya. Wah, kita binasakan orang-orang itu. Kamu sama orang Islam nggak berani begitu, si Reda Marbun ini. Tapi sama Rudi Yohanes berani. Loh, Rudi Yohanes juga jahat. Tapi saya tidak pernah, yuk kita binasakan Rudi Yohanes. Nggak pernah, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh. Yuk kita binasakan Amin Wijaya. Nggak boleh, saudara. Yuk kita binasakan Alengso. Saya tahu rumahnya Alengso gampang, saudara. Kalau zaman saya dulu, saya datengin, saya kepret, saudara. Bisa apa dia? Tapi kan buat apa? Dan itu nggak boleh begitu. Itu bukan caranya kita. That is not our way. Itu bukan perilaku kita, saudara. Itu bukan kode etiknya kita. Tapi justru kalau ada orang yang membenci sesamanya, kita kudu jauhin dia, saudara. Ya 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 9. Kalau ada orang yang tidak mengajarkan, 2 Yohanes 1 ayat 9 ya, saudara. Kalau ada orang yang tidak mengajarkan ini, kamu harus memberi salam pujangan yang mengajarkan kebencian. Kamu kasih salam sama dia aja, jangan, saudara. Nah, makanya saya bilang, wah, aku nggak mau berteman sama kalian lagi. Saya nggak mau berteman sama orang-orang yang penuh kebencian seperti ini, saudara. Yang sama orang Islam takut, tapi sama orang Kristen, kamu benar-benar mau membinasakan dulu ya. Ada orang Trinitas mau membinasakan saya. Itu kan gila nih orang-orang ini ya, saudara. Sama orang Islam pada takut, tapi berani sama orang Kristen. Ini kamu hati-hati di TikTok ini ya. Mereka tuh cuma berani sama orang Kristen, saudara. Mereka saling membantai orang Kristen, tapi sama orang Islam pada tidak berani. Ya, yang termasuk Rudi Yohanes sendiri. Ya, termasuk Rudi Yohanes sendiri nggak berani sama orang Islam. Itu mereka itu adalah orang-orang yang mencari validasi karena mereka takut hidup dengan ketakutan. Mereka beraninya menyerang sesamanya sendiri. Ya, nah itu saudara. Bagaimana dengan kalian? Jangan mencari validasi manusia. Selama kamu masih mencari validasi dari manusia, tidak mencari validasi dari Tuhan Yesus, kamu sebenarnya sedang tidak hidup dalam kebenaran, tapi hidup di dalam ya kemunafikan. Ya, terakhir. Contoh lagi, saudara ya. Ada orang nyuruh saya ngusir Peter, saudara. Terus saya bilang, saya tidak akan usir Peter kecuali Peter itu pergi sendiri. Saya nggak akan ngusir orang kecuali orang itu pergi sendiri. Kalau pergi sendiri, namanya dia pergi sendiri meninggalkan saya. Ya kan? Tapi selama di Peter sini kan bikin masalah tuh. Dia pernah mukul orang ya, saudara ya. 2 kali, 1 dorong, 1 mukul. Wah, ini kalau begini akan begini, kamu akan kehilangan. Ya, saya bilang, saya itu pernah kehilangan 30 orang dalam 1 bulan. Dan saya tidak takut. Bagaimana kamu bisa tambah banyak? Tuhan yang akan tambahi saya. Dan benar orang Indonesia yang meninggalkan saya ini memang orang-orang yang tidak baik, saudara. Orang-orang biang kerok semua. Dan Tuhan kasih saya orang-orang loyal semua yang baru-baru. Coba, sekarang jemaat kita, ya, sak kosong-kosongnya 30 orang, saudara. Ya, seringkali rata-rata ya 40 orang. Nah, Hirami bisa 60, saudara ya. Nah,
Dan tahun ini akan lebih banyak lagi. Saya tidak pernah takut ditinggal orang. Dulu diancam ada pengurus, wah nanti kita akan begini. Ya, sana terserah. Ya, saya tidak pernah ngusir orang, diboikot sering. Tapi Tuhan selalu tambahkan. Ya, dan kalian saksinya. Karena saya tidak mencari perkenanan orang, saya nggak mau nyeneng-nyenengin hati kalian. Pokoknya firman Tuhan bilang begini. Pokoknya saya jaga begini. Ya, jangan pernah suruh saya ngusir orang. Pak, kalau gini terus, ya kita nggak ada yang nggak akan mau, Pak. Ya terserah kamu, saya nggak pernah ngusir kamu. Masa saya misalnya nih, saya kudu ngusir Apeng nih, ya kan? Ini kan contoh nih, Apeng tiap hari datang, nggak pernah absen. Lalu gara-gara kamu merasa pinter, merasa cerdas, merasa apa, ini Pak, ini Apeng diusir aja, Pak. Nanti dulu. Ternyata yang nyuruh-nyuruh ini timbul tenggelam. Nah itu seringkali orang begitu. Kamu nyuruh-nyuruh mendikte kita pengurus, tapi kamu sendiri tidak komitmen. Dan kalau kamu orang yang mencari validasi, habis nggak kamu? Kamu kecelek, ya kan? Sering nggak coba di kantor? Ayo, ini kalau orang ini dari ini kita nanti kacau dulu di The Wonder Woman tuh. Ini kalau si Putih tidak dikeluarkan, maka kita sayang. Saya nggak pernah ngusir Putih, saya diam. Nanti kamu akan ribut sama Toping. Benar, Linda ribut sama Toping. Harus dikeluarkan. Saya tidak akan keluarkan. Pak Toping salah, dia mengundurkan diri, saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi Toping keluar, nanti kamu ribut sama saya loh. Benar, akhirnya dia ribut sama saya. Toh akhirnya keluar juga. Fred. Benar nggak? Makanya jangan paksa saya untuk musir orang, saudara. Belum tentu kamu lebih baik dari dia yang diusir, saudara. Dan saya, sorry saudara, saya tidak mendengarkan kamu nyuruh saya ngusir orang dari komunitas ini. Tidak akan, sekalipun dia jahat sekali, saudara. Kecuali dia cabul, nidurin orang. Nah, itu harus diusir. Tapi kalau dia cuman salah paham, perang omongannya nyelekit, menor dandanannya dulu ya. Oh, itu kalau udah diulang saya ngelabrak. Ada orang siapa dari Australia tuh mau ngelabrak. Nggak boleh kamu ngelabrak. Terus ya kalau gitu saya yang keluar. Ya sana. Kamu nggak boleh begitu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kamu jangan pikirlah saya mau cari validasi dari kamu, saya nggak takut. Bahkan seluruh komunitas ini bubar aja saya nggak takut, saudara. Nggak takut. Karena saya tidak mencari validasi dari kalian. Kalian ada bukan karena saya hebat, bukan karena saya menyenangkan. Aduh, cilaka saya kalau saya takut kehilangan kalian karena saya ingin supaya kalian suka sama saya. Oh, orang muji-muji saya serak bisui, saudara. Nah, jangan, saya tidak mencari validasi. Karena saya memberitakan kebenaran, saya mengembalakan Anda dengan hati yang tulus, supaya Anda berhasil. Kalau saya mencari validasi dari Anda tidak akan sukses. Dan banyak pendeta, banyak gembala, banyak pemimpin mencari validasi, takut ditinggal. Kalau saya nggak takut. Bahkan ini komunitas ini pecah bubar pun saya tidak takut. Saya tantang sekalian, siapa yang mengaku Yesus punya Tuhan, silakan pergi dari sini. Malah saya tantang sekalian. Yang unsubscribe cuma 200. Kupluk juga. Yang unsubscribe cuma itu. Wah, suaranya keras sekali ya. Yang unsubscribe cuma 200. Sudah gitu masih misu-misu lagi ya. Kamu tidak suka saya, kenapa masih di sini? Kan begitu kan. Saya tidak mencari validasi dari siapapun, saudara. Dan para pemimpin, jangan mencari validasi, jangan takut. Kalian sudah membuktikan sendiri. Kita donasinya tidak pernah kurang. Selalu, mungkin memang mepet, tapi begitu kita butuh, selalu ada. Ya, Jehovah Jireh. Karena kita mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Ya, Tuhan Yesus memberkati.